Penyanyi Reza Artamevia dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait bisnis berlian senilai 18,5 miliar rupiah. Pelapor kasus ini adalah Im yang mengaku menjadi korban dalam bisnis tersebut. Kasus ini bermula saat Im diajak oleh Reza Artamevia dan seseorang berinisial RD untuk menjalankan bisnis berlian dengan janji keuntungan besar. Namun, Reza membantah tuduhan tersebut dan mengaku sebagai korban dalam kasus ini. Sebelum lanjut, subscribe dulu dan simak sampai selesai agar tidak salah informasi. Yang subscribe semoga rezekinya banyak dan berkah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kalian. Saya hanya ingin menyampaikan untuk meluruskan ya berita-berita yang berkembang bahwa intinya saya punya berlian senilai 150 miliar. Itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan, buktinya ada sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar baru diserahkan pada kita. Ini sudah ada bukti perjanjian jual belinya, perjanjian jual belinya di notaris, dan ini semua adalah asli ya. Oke. Apa? Tahan dulu. Oke, ini asli. Ini. Nah, kemudian saya nggak mau, karena kan kita udah serahkan semuanya kepada Reskrim ya. Kemudian baru mereka memberikan 18,5 miliar kepada kami. Kemudian sisanya itu kita tunggu terus dari bulan Agustus 22 itu sampai saat ini tidak dipenuhi sesuai dengan jumlah kewajiban yang sesuai dengan jumlah yang kita sepakati ya, gitu. Dengan dari yang 150 itu ada jumlah yang kita sepakati. Nah, mereka baru berikan kepada saya 18,5. Kemudian kita tunggu dan sudah menandatangani yang tadi itu, ditandatangani bersama oleh saya dan mereka. Kemudian kita tunggu terus sampai akhirnya pada tanggal 7 Oktober barulah berkembang berita seperti yang kalian dengar, gitu ya, bahwasannya seperti yang kalian dengar. Nah, di sini dalam waktu yang hampir 2 bulan kepemilikan ada di mereka. Sementara alasannya saat kita tagih, ini gimana penyelesaiannya mereka bilang ada kendala nih, masih kendala urusan bank. Nah, itu tidak juga, dan kita masih nunggu dan masih berharap, gitu ya. Bahkan sampai akhirnya berujung seperti yang sampai pada kalian. Nah, dalam hal ini kami juga tidak mau rame ya. Saya pribadi nggak mau rame, kepengen menemukan titik terang yang baik. Tetapi karena mereka menyampaikan berita seperti itu kepada saya, tentunya saya merasa lebih baik ya udah kita serahkan saja ke pihak yang berwenang, pihak yang berwajib, kepolisian. Di sini saya sudah lakukan pengaduan ini semenjak tanggal 6 November kita udah ajukan pengajuan gitu ke sini, dan panggilan tuh untuk memberikan laporan itu hari ini tadi, harusnya diminta keterangan sebagai korban. Ya, sebagai korban. Ya. Saya diminta keterangan sebagai korban itu tanggal 19, harusnya Selasa, tetapi karena beliau pengacara saya tuh nggak bisa keluar kota, jadi akhirnya dipercepat gitu. Nah, terus ya kita dari siang di sini melakukan ini semuanya, memberikan keterangan secara rinci, semua bukti-bukti kita berikan juga. Nah, dan jadi saya segitu aja. Saya minta doa dari semua supaya ini bisa selesai dengan baik gitu. Tapi dalam hal ini silakan bisa dari keterangan yang tadi saya sampaikan kepada kalian, kira-kira kalian bisa pikir sendiri lah siapa yang dirugikan dan siapa yang ditipu atau siapa yang menipu. Yang pasti kita ingin ini segera selesai. Dan dari jam setengah 2 habis Jumatan, pokoknya jam setengah 2. Iya, kita pelapor di sini. Udah, saya itu aja ya. Kami akan ini maaf Pak. Kami akan berikan keterangan nanti lebih jelas lagi nanti. Insya Allah secepatnya press conference juga gitu, segera nanti akan kami beritahukan kepada Anda semua. Tapi yang pasti
untuk menjawab dari berita-berita yang tersiar tadi, itulah yang saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik, semoga bisa tidak melakukan penilaian sepihak ya gitu. Jadi makanya kita serahkan kepada yang berwajib, kita nggak mau kepanjangan ya. Terima kasih perhatiannya. Iya, ini bisnis sampingan aja sejak beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Saya mungkin komunikasi dengan beliau seperti apa? Iya, Beliau juga kan kita udah serahkan, kita udah serahkan kepada tim penyidik ya. Jadi kita udah serahin semuanya. Saya nggak mau banyak bicara yang bukan kapasitas saya. Oke? Terima kasih semuanya. Ya. Mungkin selain materi mungkin apa lagi Iya. karena berita-berita ini Nama baik. pekerjaan yang Nama baik yang pasti ya. Ini nama baik gitu. Nama baik itu aja. Yang jadi jelas saya ingin meluruskan dengan sejelas-jelasnya. Mungkin langkah selanjutnya apa tuh setelah Iya. ini? Ya, ini kan saya sudah serahkan ke Barreskrim Mabes Polri. Ya, sudah dilakukan penyidikan juga dan selanjutnya nanti kita serahkan. Oke? ada pekerjaan yang sampai di cancel nggak sih Pak? Mungkin gara-gara permasalahan itu? Tidak. Tapi yang pasti kita tidak mau ini berkembang ke arah yang tidak kita inginkan. Ya, oke, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Ada yang mau sampaikan nggak Mbak mungkin untuk beliau? Enggak, udah gini aja. Ya, oke. Terima kasih. Menurut Reza, Im baru mengembalikan uang hasil penjualan berlian sebesar 18,5 miliar rupiah dari total yang seharusnya 150 miliar rupiah. Ia menegaskan bahwa semua transaksi didukung oleh surat perjanjian jual beli yang sah dan terdaftar di notaris. Reza juga mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dulu melaporkan Im ke Mabes Polri sebelum akhirnya Im mengajukan laporan balik ke Polda Metro Jaya. Hingga saat ini, ia menunggu kejelasan atas pengembalian sisa uang yang belum diselesaikan oleh pihak Im. Reza menyebut pihak Im sempat beralasan adanya kendala terkait perbankan, tetapi hingga kini belum ada pelunasan. Reza berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara hukum agar kebenaran terungkap dan nama baiknya tidak tercoreng. Jadi bagaimana pendapat kalian, sampaikan di komentar, dan yang subscribe channel ini semoga rezekinya lancar setiap hari. Terima kasih banyak.